Ketemu lagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas Undang-Undang KUP, PPH, PPN yang terdampak Omnibus Law. Sedikit informasi aja teman-teman. Jadi Undang-Undang atau Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ya, diputus di paripurna DPR ya. Kemudian diserahkan ke presiden. Jadi setelah sejak disetujui bersama, itu ada waktu 7 hari buat DPR untuk menyerahkan ke presiden. Nah, presiden punya waktu 30 hari untuk menandatangani Omnibus Law. Jika sudah ditandatangani, kemudian akan diundangkan. Setelah diundangkan, baru akan mengikat untuk publik, untuk masyarakat. Bagaimana jika dalam waktu 30 hari presiden tidak menandatangani? Jika tidak ditandatangan, Omnibus Law tetap diundangkan. Setelah diundangkan, dia tetap mengikat publik. Oke. Selanjutnya kita bahas pasal-pasal apa saja yang berubah dari Undang-Undang KUP, PPH, PPN. Undang-Undang KUP ada 13 perubahan, 13 pasal yang dirubah, baik diubah, dihapus maupun ditambah. Undang-Undang PPH ada 3, sementara Undang-Undang PPN ada 4. Pasal-pasalnya ada di tampilan layar teman-teman. Saya akan sebutkan pasal ini tentang apa sih, itu ya. Kita mulai dari yang paling kanan, Undang-Undang PPN. Ya. Undang-Undang PPN pasal 1A. Pasal 1A tentang penyerahan BKP. Ya. Nanti di slide selanjutnya kita bahas lebih detail pasal per pasal. Kali ini saya hanya akan menunjukkan pasal ini tentang apa. Oke ya. 1A tentang penyerahan BKP. Pasal 4A Undang-Undang PPN berkaitan dengan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Pasal 9 tentang pajak masukan. Ada perubahan sedikit banyak terkait pengkreditan pajak masukan. Ada aturan yang berbeda, nanti kita lihat detailnya lah. Kemudian pasal 13 tentang faktur pajak. 4A tentang barang dan jasa yang tidak kenai PPN. 9 tentang pajak masukan. 13 terkait faktur pajak. Kemudian bergeser ke Undang-Undang PPH. Undang-Undang PPH ada 3 pasal. Pasal 2 berkaitan dengan subjek pajak ya. Pasal 4 berkaitan dengan objek pajak. Kemudian pasal 26 berkaitan dengan tarif pajak atau peraturan pengenaan pajak terkait subjek pajak luar negeri. Jadi gini teman-teman, undang-undang kita itu menganut worldwide income. Jadi orang Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia maupun dari luar negeri
itu dikenakan pajak, atau istilahnya apa ya, worldwide income, semua penghasilan dari manapun sumbernya dikenakan pajak. Itu untuk dalam negeri, subjek pajak dalam negeri. Untuk subjek pajak luar negeri, dengan berlakunya Omnibus Law ini, kita memberlakukan prinsip teritorial dengan sedikit perubahan, dalam artian wajib pajak atau subjek pajak luar negeri hanya dikenakan pajak jika dia menerima penghasilan dari Indonesia. Nanti kita lihat detailnya seperti apa ya. Pasal 2 tentang subjek pajak, pasal 4 tentang objek pajak, kemudian pasal 26 transaksi dengan subjek pajak luar negeri. Kemudian kita bahas lagi KUP. KUP ada 13 perubahan. Kita lihat garis besarnya saja. Pasal 8 terkait pembetulan SPT. Pasal 9 terkait pembayaran dan penyetoran. Ya. Jadi di kedua pasal ini, pasal 8 dan pasal 9, ada beberapa sanksi kalau kita melakukan pembetulan maupun keterlambatan pembayaran. Sanksi-sanksi yang semula 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal bayar, ada perubahan menggunakan sanksi dengan perhitungan yang jauh berbeda dan jauh lebih ringan sanksinya. Nanti kita bahaslah detailnya. Kemudian pasal 11 tentang pengembalian pendahuluan atau restitusi. Ini juga sama, nanti kalau ada imbalan bunga dan sebagainya yang semula 2% per bulan maksimal 24 bulan, itu akan mengikuti bunga acuan BI. Nanti kita bahas detailnya. Kemudian pasal 13 tentang daluarsa penetapan. Di sini bukan masalah daluarsanya ya, tapi tentang penetapannya. Ada tambahan pasal, ada tambahan ayat baru di situ. Kemudian pasal 13A dihapus. 13A apa sih? 13A ini tentang kealpaan tidak lapor SPT, berikut sanksinya berupa kenaikan 200%. Dihapus pasalnya 13A ini. Lagi-lagi kalau terkait sanksi, diperingan sanksinya. Sanksi-sanksi diperingan. Yang 13A ini kenaikan 200% karena alpa SPT dihapus. Kemudian pasal 14 tentang STP, beberapa ketentuan tentang STP pasal 14 juga diperingan. Pasal 15 terkait SKP KBT. Kemudian pasal 17B terkait dengan pemeriksaan. Kemudian pasal 19 terkait bila kita sudah jatuh tempo pelunasan SKP dan STP lewat jatuh tempo kena sanksi ya 2% per bulan anggap penagihan. Lagi-lagi terkait sanksi akan jauh lebih ringan. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian pasal 27A dihapus. 27A terkait keberatan. Kemudian ada penambahan pasal baru 27B ya. Jadi kita lihat apa sih 27B. Kemudian ada pasal 38 itu terkait pidana pajak. Itu bila alpa tidak nyampein SPT ya, ataupun menyampaikan tidak benar isinya, ada ancaman sanksi pidana 3 bulan sampai 1 tahun dan sanksi kenaikan dari pajak yang kurang dibayar sebesar 1 kali sampai 2 kali dari pokok pajak yang kurang dibayar.
itu ada perubahan. Kemudian pasal 44B terkait penghentian penyidikan. Ya, saya rasa sekian dulu ya, cukup. Kita review lagi. KUP ada 13 perubahan, BPH 3 perubahan, PPN ada 4 perubahan. Detail perubahannya apa saja kita bahas di kesempatan berikutnya, di video berikutnya. Jadi nyalakan lonceng, jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat malam.